Kami masuk di pangkal ya, karena HP kami itu mati. Dari artinya, Allah SWT berfirman pada hari kiamat, "Hai Adam, bangkitlah, siapkanlah 199 keturunanmu untuk ditempatkan dalam neraka. Dan satu di antara mereka itu akan ditempatkan dalam surga." Ketika Rasulullah SAW menerimanya, kemudian menyampaikan kepada para sahabat beliau menangis terseduh-seduh. Demikian pula para sahabat lainnya. Lalu beliau bersabda, "Angkatlah kepala kalian demi Tuhan yang menguasai jiwaku dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Umatku hanya bagaikan selembar bulu putih, bagaikan selembar bulu putih yang terdapat pada kulit lembu yang berbulu hitam." Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis kudusi tersebut ada diterangkan bahwa Allah SWT memanggil Nabi Adam kelak pada hari kiamat untuk memberikan sesuatu kepadanya. Segeralah beliau menjawab panggilan itu dan bersiap-siap untuk mentaatinya. Allah memintakan kepadanya untuk mengumpulkan anak cucu keturunannya untuk diadakan penyelesaian. Dari setiap 1.000 orang, 999 digiring ke neraka, dan yang tinggal seorang dimasukkan ke dalam surga. Semogalah kita termasuk kepada golongan yang sedikit ini. Amin. Banyak yang masuk neraka dan sedikitnya yang masuk surga. Menurut hadis di atas, dapat kita ramalkan dari sekarang, di mana saat kita hidup dewasa ini, kita saksikan banyaknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik, anti Tuhan, dan yang tidak bertuhan, yang menghiasi dan mewarnai dunia ini dengan kemaksiatan. Mana banyak pula ya orang-orang yang mengaku dirinya muslim atau beragama Islam, tetapi fasik dan munafik, suka menuruti keinginan hawa nafsunya demi mengikuti arus kehidupan yang melanggar ketentuan agama. Banyak pula yang dengan sadar atau tidak sadar keluar dari garis-garis batasnya. Mereka inilah yang besok termasuk golongan 999. Di antara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka, ada yang harus kekal alias tinggal di dalamnya buat selama-lamanya karena ingkar dan kufur. Ada pula yang diantaranya tinggal untuk sementara waktu yang agak lama, sesuai dengan penyelewengan yang telah dilakukannya. Ada pula yang dihukum tinggal sementara waktu yang pendek di dalam neraka karena kedurhakaan dan kesalahan yang pernah dilakukannya waktu hidup di dunia. Setelah habis masa hukumannya, kedua golongan ini terakhir ini dimasukkan ke dalam surga. Allah memintakan kepada Nabi Adam untuk mengambil keturunannya yang sedikit itu untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka inilah yang benar-benar beriman kepada Allah dan mendapat hidayatnya dan berpendirian tapi tidak menyeleweng
tegas, tidak ragu-ragu, dan berjalan betul-betul meniti jalan Shirathol Mustaqim, tidak goyah sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima berita tentang sedikitnya orang-orang yang masuk surga itu, beliau merasa sedih dan menangis. Para sahabat pun mendengar berita ini merasa cemas dan takut kalau dia termasuk golongan yang banyak masuk neraka itu, sehingga mereka pun turut menangis pula. menyaksikan betapa sedih-sedihnya para sahabat menangis. Nabi SAW berkeinginan untuk menghibur mereka dan menyampaikan kabar gembira yang telah dikurniakan dan disampaikan Tuhan kepada umat beliau. Beliau memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat muka dan berhenti menangis. Beliau menyampaikan berita yang menegaskan bahwa banyak di antara umat Muhammad taufik dan hidayah Tuhan setelah berjalan di atas rel Allah SWT. Sehelai bulu berwarna putih pada kulit lembu hitam itu, memang sedikit umat Muhammad SAW itu memang sedikit bila dibandingkan dengan banyaknya umat manusia. Bila dibandingkan dengan banyaknya umat-umat yang sesat dan menyeleweng itu. Selain jumlahnya sedikit, umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat menurut Al-Quran. Sewajibnya lah kita sebagai umat yang baik ini berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa mempertahankan kedudukan yang mulia ini. Nah, sekian sampai di sini habis saya bacaan kami dari buku ini. Semoga terutama bagi diri kami yang membaca akan bermanfaat dan juga bagi saudara yang berkenan mendengarkannya. Semoga Allah membukakan hati dan menimpakan hidayahnya. Karena hadis ini hadis jarang ditemui. Jarang ada orang yang menyampaikan dan menguraikannya. Ini termasuk hadis pilihan. Kalau kami temukan hadis ini adalah tertulis di dalam kitab Mutiara Ma'rifat, terjemahan dari kitab Al-Hikam Ilmu Atailah. Jadi kalau saudara menyimpan buku ini yang kami sebut ini, ya coba buka, coba dilihat, kan di halaman 875, 880, 870, 875, 876, 880 itulah di situ. Masih ada satu lagi hadisnya. Tapi kami baca sedikit ini saja dulu ya, karena baca lagi panjang. Semoga memberi manfaat, ya terutama bagi kami sendiri yang membacanya. Karena dari golongan si biko uang itu 999 itu masuk ke neraka kalau cuma siko uangnya masuk ke surga. Nah uang yang siko inilah mak mano, uang mak mano. Nih. Kami juga mencari uang siko ini, uang yang macam mana yang dia masuk ke surga ini. Nah, kalau kami ditemukan oleh Allah dengan uang yang siko ini sebelum datang ajal kami. Tapi kalau ajal kami telah mendahului, ya mama mana di sana kaget tak pasal lagi nak mencarinya uang siko ini kan. Selagi masih hidup di dunia inilah masih ada uang itu. Nah, kita mohon petunjuk dan bimbingan dari Allah supaya bertemu dengan uang itu bisa mengajak dan membimbing kita ke jalan masuk surga, ya, jalan langsung masuk surga. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah lama wafat Nabi, ya, sahabat-sahabatnya. Sekarang yang tinggal ini kitab Al-Quran dan buku-buku yang ditulis oleh para ulama, oleh para cerdik pandai. Maka dari sini kita membaca kan terbaca di surah hadis ini. Moga-moga hadis yang kami baca ini bermanfaat dan menjadi petunjuk dan pedoman. Karena kita ini tidak lepas membaca Quran dan hadis, itulah yang akan kita pegang. Quran dan hadis. Lain dari situ, ya
Tak tahulah mak mana ngaturnya, kalau orang lain orang yang tidak berpegangan Quran dan hadis itu. Sekian, kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.